Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya. Oke ya, selamat pagi. Kali ini saya akan membagikan sedikit tips saja ya. Cara ngakalin motor ngempos di putaran bawah. Dan di channel saya itu juga ada yang tanya seperti ini. Ini iseng-iseng saya lihat ternyata kok lumayan menarik ya. Nah ini, Mas mau tanya, kebetulan motor saya Vixion NVL, Mas, pakai Nokenas T1 juga kan di salah satu video shortnya. Saya baru ganti juga Nokenas T1 di motor Vixion NVL Ecu standar. Spek mesin masih standar, knalpot racing model standar, ada skat di dalamnya, pipa racing. Nah di putaran bawah agak ngempos, terutama ditarik gasnya dari gas kecil dari gigi 2 dan 3. Perlu sesuaian apa Mas biar nggak ngempos tarikan bawahnya? Sebelumnya terima kasih. Nah kalau untuk ecu standar di putaran bawahnya ngempos, wah ini susah ini kalau ecunya nggak diganti. Jadi minimal ecunya harus diganti dulu supaya motornya itu bisa standar lagi. Karena apa? Ecu standar sama ecu Juken itu kan berbeda ya. Untuk ecu standar itu memang dari segi pengapian, terus bahan bakar, injektor timing dan kawan-kawannya itu semua kan sudah di set sedemikian rupa agar motornya bisa lari sesuai dengan spek standarnya. Nah, jika salah satu part yang diubah itu adalah noken as, dan noken as itu bisa merubah karakter motor secara signifikan meskipun hanya ganti noken as saja ya, karena buka tutup klep, masuknya campuran udara dan bahan bakar itu kan diatur sama noken as ya. Kalau derajat pengapian lagi, kalau derajat bukaan klepnya sudah beda, maka akibatnya campuran udara dan bahan bakar tidak akan sesuai lagi, dan timing pengapiannya juga tidak akan bisa sempurna. Kalau mau nyala ya nyala-nyala saja ya kan. Kalau nyala sih nyala, tapi memang putaran bawahnya ngempos. Dulu saya pernah pakai Nokenas T2 itu ya larinya mirip GSX standar, bawahnya ngempos banget. Baru kalau naik di atas itu baru kerasa, tapi nggak terlalu signifikan karena ecunya standar ya. Makanya kalau pakai ecu standar, mungkin kalau saran dari saya itu gearnya yang belakang dibesarin ya. Gearnya belakang dibesarin kalau pakai masih ecu standar ya. Gear belakangnya dibesarin atau mungkin velgnya ukurannya dikecilin dikit ya. Kalau sudah pakai velg yang agak kecil ya nggak masalah, tinggal ngakalin dari rasio gearnya saja ya. Atau mungkin begini, kalau Anda punya dana bisa beli ecu atau mungkin bisa naik kompresi ya. Naik kompresi itu cuman Anda beli piston dengan dom yang agak tinggi, mungkin itu bisa ngakali di putaran bawahnya ya. Tapi putaran atasnya mungkin bisa ya ke knocking kalau misalkan timing pengapiannya tidak pas ya. Jadi hal yang perlu disesuaikan itu adalah ecunya dulu ya. Jadi CPU dari sepeda motor itu harus diganti dulu supaya bisa diprogram ya kan, seperti ini. Jadi harus ada pemrogramannya dari hal-hal ini ya kan. Fuel correction, injector timing, dan ignition timing, ini semuanya harus disesuaikan lagi ya, di reset ulang. Kalau misalkan ecunya mau di remap, silahkan di remap, nggak apa-apa. Ecu standar itu ada yang bisa di remap, ada yang tidak, tergantung alat yang digunakan ya. Setahu saya itu bisa, kalau ecu standar di remap itu bisa. Kalau mau di remap silahkan di remap ecu standarnya, nanti disesuaikan lagi sama speknya, pasti motornya bisa kencang lagi ya. Untuk referensi remap di mana ya, mungkin di website ada ataupun di YouTube juga ada. Mungkin kalau Anda pakai grup Facebook silakan searching di grup Facebook remap ecu dan file sharing. Di sana saya juga bergabung di sana ya kan. Kebetulan saya juga ikut gabung. Jadi kalau Anda tanya-tanya di sana umumnya pakai ecu standar ya, ecu standar yang di remap. Ecu Juken juga ada ya. Semuanya bisa kok digabung.
Oke, seperti itu. Jadi kalau pakai ECU standar, kalau pakai ECU racing ya beda lagi. Ya. Kalau pakai ECU racing, cara mengakali di putaran bawah itu cuman modal di pengapian saja, ya. Dari pengapian saja. Nah, contohnya kan kayak gini ya. Ini tak open map dulu. Cara ngakalin di putaran bawah, ya. Oke, data settingan fiction punya saya mana ini? Wah, banyak ternyata ya data settingan saya. Oh, bukan ini. Bukan. Yang ini saja. Nah, ini kan fictionnya belum ke setting ya. Jadi pengapiannya kan kayak gini, ya kan? 25, 29, ya kan? Seperti ini. Jadi kita ambil ke pengapian dulu. Nah, ini kan pengapian standar fiction ya. Kalau di Juken 5 dual band basic itu seperti ini. Kalau di Juken 5 plus itu gak seperti ini, ya kan? Ini maksimalnya kan ada di 37, ya kan? Di putaran bawah ini ada yang 23. Terus ke atas sampai 27, terus di 29, ya kan? Nah, untuk mengakali di putaran bawah gimana, Bang? Oke. Cara ngakali di putaran bawah kalau di motor fiction standar Noken T1 ya. Di TPS ini, di TPS 2% itu pakai yang dari 29 ini ya. Jadi yang 29 ini digeser ke 2%. Terus yang dari 2%, yang 5% ini pakai yang 31. Cuman gitu aja sih. Soalnya di motorku memang gitu. Tapi yang bawah ini tak biarkan aja. Ya nggak dibiarkan sih, cuman tak geser berapa derajat aja, 2 derajat mungkin. Nggak pasti soalnya kan beda ya. Orang ini pakai knalpot racing, sedangkan punya saya kan knalpot standar. Jadi knalpot standar sama knalpot racing itu beda dikit derajat pengapiannya. Tapi ya mudah-mudahan saja bisa ya. Pokoknya dicoba saja. Jadi dari TPS 2% yang tadi tak bilang itu langsung di set di 29. Kalau semuanya standar cuma Noken A saja ya. Jadi yang TPS 10 ini geser ke 2. Terus yang 5% ini pakai yang 31. Udah itu aja. Pakai yang 31, yang ini grafik dari yang TPS 5% ini geser ke 5%. Terus di blok sampai 20 derajat ya. 20 derajat. 20% ini ya kan. Kalau mau sampai setengah gas nggak masalah, tapi ya malah apa ya, tergantung kondisi motornya. Dulu pernah tak curhatin dikit ya, saya pakai 31 derajat ini di semua TPS motornya tetap ngempos ternyata. Jadi syaratnya itu bukan syarat sih ya, caranya itu dimundurin aja di TPS yang ini. TPS yang bukanya sedikit itu derajatnya agak mundur aja, angkanya pakai yang agak gede-gede ya, yang agak gede-gede. Ya bisa 31, bisa 33, tapi ya tergantung motornya. Soalnya punya saya sendiri itu di TPS 10% tak kasih 31, terus di 5% itu kalau nggak salah di 29, ini juga 29. Terus yang ini berapa ya, lupa. 29, 33 sama kayaknya 33, terus di sini 35, ini tak kasih 34 kalau nggak salah ya. Terus tak tarik ke bawah, terus dari sini ini pakai 33 lagi ya, sama persis kayak bawaan standar pabriknya, standar pabrik Juken itu, cuman tak geser dikit aja. Terus yang putaran atas ini tak biarkan kayak gini, yes kayak gini nih grafiknya 33 ini ya kan, 34 sini. Cuman kayak gitu aja cara ngakalin di putaran bawah. Mungkin kalau motor Anda ini untuk Yamaha ya,
Kalau untuk Honda mungkin agak beda, soalnya konfigurasinya juga berbeda ya kan. Karena ini kan menyesuaikan sama base map ya. Kalau base mapnya itu nggak sesuai, angka base mapnya nggak sesuai, terus timing pengapiannya juga nggak sesuai, motornya juga nggak enak ya kan. Meskipun angkanya ada yang mirip-mirip, ada yang sama, tapi pengapiannya itu beda. Contohnya ada di motor Vario ya kan. Vario sama Aerox itu beda ya kan. Vario 125, Vario 150 itu beda. Beda base map, beda timing pengapian. Kalau nggak percaya coba aja. Kalau Vario 150 itu kan derajat pengapiannya kan kecil-kecil, maju semuanya ya kan. Meskipun di power up mungkin ya derajatnya nggak terlalu banyak juga mundurnya ya kan. Terus juga Yamaha Aerox. Yamaha Aerox itu mirip Vixen, hanya saja beda dikit derajatnya. Mirip sih. Kalau Yamaha itu konfigurasinya hampir mirip-mirip, tergantung ECU-nya ya. Kalau ini kan dual band basic. Jadi saya bicara ini dual band basic. Mungkin kalau yang racing turbo atau mungkin yang juga 5 plus itu beda ya. Terus injektor timing juga beda. Kalau injektor timing kan hitungannya dari sini, dari analisis. Terus di sini pakai Chovel 1 advance ya kan. Nah, ini kan Anda sering bingung bagaimana sih injektor timing itu kok tiap motor beda-beda. Ya memang beda-beda ya kan. Jadi tiap motor itu nggak bakalan sama. Ini contoh grafiknya punya Vixen ya. Nah, punya Vixen kan kayak gini. Ini udah bagus ini ya memang seperti ini. Dual band basic ya. Nah, dicatat ini dual band basic kayak gini. Terus kalau untuk yang racing turbo gimana Bang? Kan juga ada yang beda kayak gini kan. Oke. Jadi injektor timingnya gini tak ambil dulu salah satu open map. Kita pakai motor lain saja. Bentar ya. Di mana ya? Ini terlalu banyak ini motor yang masuk. Di sini kalau nggak salah. Ini pakai CRF juga 5 racing turbo kalau nggak salah ya. Kita pakai injektor timingnya ya. Kita lihat parameternya. Wis, bukan, ini masih punya file yang pertama ini. Kita exit dulu. Nah, ini filenya ganti file 2. Terus kita advance lagi. Nah, kan kayak gini kan ya injektor timingnya. Lihat. Lihat agak mundur ya kan. Ini agak mundur kalau CRF ya kan. Jadi beda, nggak bisa disamakan ya. Terus ada lagi ini kita ambilkan lagi open map. Kita CRF mana ya? Wah, ini dia kalau nggak salah. Kita lihat main menu, analisis. Nah, nih ya, tuh ya kan. Ini ada di merah ya kan. Nah, soalnya kan ada yang tanya juga Bang, itu kok injektor timingnya nggak sama video Anda yang di YouTube, terus punya saya kok gini gitu ya, itu gimana? Nah ya, soalnya kan ada yang tanya di situ, ada yang DM juga IG saya. Jadi saya jelaskan juga di sini kenapa injektor timing itu beda-beda, jadi pengapiannya juga beda-beda ya. Jadi mappingan injektor timing yang seperti ini memang dibuat ya seperti ini, sudah dari pabrikannya seperti ini. Ini kalau Anda geser maju, terlalu maju, motornya nggak akan enak karena konfigurasinya itu sudah beda ya. Dari base map, injektor timing itu udah beda, jadi nggak akan bisa disamakan. Nggak akan bisa disamakan. Kalau Anda mau disamakan silakan, nggak apa-apa. Anda bisa copy paste saja kalau Anda mau. Soalnya ini injektor timing ini manut base map ya.
Ini ukurannya ikut base map. Jadi panjangnya ini ikut panjangnya base map. Kalau panjangnya base map ini tidak sama, terus injektor timingnya dibuat berbeda, motor Anda akan terasa seperti nyendat-nyendat, akselerasinya kurang, terus disentak itu terasa loyo, ya kan? Itu karena injektor timing Anda tidak sesuai dengan konfigurasi dari angka base map tadi, ya kan? Soalnya ini angka base mapnya ini sudah paten, ya. Angka base map ini sudah paten. Jadi panjangnya ini beda, ya. Misalkan ini tak buat di TPS 100, ya. Biasanya kan orang yang suka kebut-kebutan naik red itu kan pakai TPS 100, ya kan. Ini tak buat perbandingan. Bentar. TPS 100. Nah, anggap saja RPM-nya tinggi. Misal di sini, ya kan. Nah, TPS 100, RPM 7500-an sini, ya. Ini kan grafiknya dari sini ke sini, ya kan. Kan konfigurasinya seperti ini. Terus kita bandingkan sama yang TPS 100 punya yang lain. Kita exit, kita coba bandingkan dengan yang file 1. Klik advance. Nah, konfigurasinya kan berbeda, ya kan. Panjangnya ini nggak akan sama dan posisinya tidak akan bisa sama, ya. Yang satu tadi agak mundur ke belakang, yang ini maju ke depan, ya. Kalau Anda pakai yang mundur ke belakang tadi, motornya nggak akan enak, akselerasi akan berkurang, ya kan. Begitupun sebaliknya. Jadi nggak bisa injektor timing itu disamakan. Kalau misal konfigurasinya ini sempurna kayak gini grafiknya, terus yang di sini pas lurus, ya kan. Terus yang ini kan mundur secara berkala, ya kan, angkanya. Itu kalau Anda mau samakan sama yang di bawah ini, ya nggak akan enak motornya, ya kan. Karena panjangnya sudah tidak sama. Panjang angka ini adalah panjang semprotan bahan bakarnya, ya kan. Terus juga injektor Anda kan beda-beda tiap motor, ya kan. Ada yang pakai berapa cc, ada yang pakai 150, ada yang pakai 200, 180, pakai yang lain, pokoknya banyak, ya. Injektornya itu nggak sama, jadi debitnya nggak akan sama. Jadi nggak akan bisa jadi patokan, ya. Konfigurasinya itu pakai sebagaimana mestinya, ya. Nggak akan sama, nggak akan enak kalau Anda hanya main copy paste dari kendaraan lain, terus Anda set di motor Anda, motornya nggak akan enak. Contohnya punya saya sendiri, saya sudah korban eksperimen banyak sekali di motor saya, ya. Saya pakai kita buka-bukaan saja. Misalkan kita ambil dari YouTube-nya orang, ya, yang paling terkenal. Misalkan dari orang mana itu, ya, yang punya settingan yang sangat banyak itu, terus kita ambil dari Google Drive, terus kita pasangkan ke motor kita. Hasilnya wah, nggak karu-karuan. Karena apa? Karena angka base mapnya ini itu sudah tidak sesuai lagi, ya kan. Angka base map ini sudah tidak sesuai dan panjangnya injektor timing tadi itu juga tidak sama, ya kan. Kalau dibilang motornya nyala, ya nyala, digas ya bisa jalan, tapi kan akselerasinya itu nggak akan bisa sesuai sama keinginan mesinnya, ya kan. Misal disentek nggak bisa langsung jalan, kadang ngeden dulu baru bisa narik, ya kan. Seperti itu. Jadi ya lebih bagus base map ini jangan dirubah. Kalau mau motornya enak, ya kan, base map jangan dirubah. Kalau mau ngerubah itu yang fuel correction saja sama ignition timing. Kalau injektor timing kan sesuai sama bukaan klep dan noken asnya, ya kan. Jadi itu harus disesuaikan grafiknya, ya. Grafiknya harus bagus. Kalau nggak bagus, motornya nggak akan enak, ya. Itu sudah saya praktekkan di motor saya. Juga banyak orang-orang yang setting juga, yang datang ke saya curhatnya juga sama. Pernah juga setting ambil data dari orang lain, langsung di copy paste, ditumpuk, ya kan, dijadikan satu di settingannya, dibuat core 2 nya ataupun core 1,
hasilnya malah nggak enak ya kan. Ya seperti itulah ya, karena mappingan ECU itu nggak sama, meskipun ECU-nya sama, mereknya sama, motor yang digunakan sama, tapi dalamnya tidak sama ya. Ini tidak sama angkanya ini tidak sama base mapnya ya, dalamnya nggak akan sama, jadi nggak akan enak seperti itu ya. Oke, mungkin penjelasannya seperti itu dulu ya kan. Dari cara mengakalin di putaran bawah sama penjelasan tentang injektor timing di motor ya kan. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Jika Anda punya pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau Anda mau setting ke saya silahkan setting, datang aja ke rumah ya, lebih enak itu datang ke rumah. Kalau jauh ya gimana ya, ya silakan dikonsultasikan lewat Instagram saja ya, silakan chat di IG saya nanti bagaimana enaknya ya. Oke, jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya Kinyo Motovlog, dan saya Kinyo Motovlog pamit. Dadah, see you next time, terima kasih.